Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Arya Pratama, dari kelas instrumentasi 3A pagi dengan NIM 323190106. Di sini saya memiliki ide usaha, yaitu bisnis online dropshipper hoodie. Latar belakang dari bisnis saya adalah karena hoodie ini merupakan salah satu tren fashion yang simple, karena tidak seperti halnya kaos atau kemeja. Hoodie tidak perlu memikirkan style fashion tambahan yang akan dikenakan dan cenderung cocok digunakan di mana saja. Kemudian, bisnis seperti dropshipper hoodie ini sebenarnya sudah banyak yang melakukan, namun tetap saja dengan usaha atau ide pemasaran yang baik, keuntungan tetap bisa didapat. Lalu, bisnis ini cocok untuk mengisi waktu luang, di mana bisnis ini tidak perlu melakukan penyetokan barang, packing, ataupun pengiriman barang, karena pada dasarnya bisnis ini berfokus pada strategi pemasaran. Kemudian, keuntungan yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah modal dari usaha dropshipper ini cenderung sedikit, karena hanya memerlukan gadget dan kuota internet. Kemudian, kita tidak perlu menyetok barang seperti halnya reseller atau produsen dari suatu produk. Kemudian, resiko kerugian tergolong kecil, karena dilihat dari modal yang kita gunakan yang cenderung kecil, hanya berupa gadget dan kuota internet. Tentu resiko dari kerugiannya tidak begitu besar. Kemudian, target keuntungan. Target keuntungan di sini adalah berapa keuntungan yang kita ambil dari penjualan tersebut, di mana ada persen dari penjualan atau persen untung dari penjualan kita, dan harga tetap atau harga yang kita tetapkan dari penjualan kita. Kemudian kerugian. Sebenarnya kerugian di sini tergolong kecil, karena harga penjualan per barangnya itu kecil, jadi keuntungan yang kita peroleh jadi mungkin tidak terlalu banyak. Namun hal tersebut sebenarnya bersifat relatif. Kemudian, sebagai dropshipper kita perlu menghubungi penyetok barang apabila ada pembeli, karena hal itu kadang memiliki sedikit masalah apabila kita memiliki pembeli dan kita menghubungi penjual, dan kadang penjualnya tidak langsung merespon, atau penyetok barang kita memiliki kontrak dengan mereka. Kemudian ada beberapa perbedaan dropshipper dan reseller yang mungkin perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah modal yang dikeluarkan. Tidak seperti reseller, di mana reseller itu perlu menyetok barang sebelum menjualnya. Dropshipper hanya perlu melakukan pemasaran terhadap produk yang dijual. Penyetokan barang dijual oleh dari pihak yang kita lakukan dropship tersebut. Lalu perbedaan yang kedua adalah keuntungan. Tentu saja keuntungan dari reseller itu lebih besar daripada dropshipper, karena mereka memiliki barang atau mereka sudah menyetok barang tersebut, sementara kita hanya melakukan pemasaran barang, di mana semua barang, pengiriman, packing itu dilakukan oleh penyetok barang. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari dropshipper dan reseller tentu berbeda, karena reseller itu memiliki barang yang sudah di stok sebelumnya, sementara dropshipper itu pemilihan barangnya cenderung sedikit, karena dari jenis barangnya terbatas dan jumlah barangnya juga tergantung dari penyetok barang tersebut. Lalu resikonya, tentu saja resiko yang dimiliki oleh reseller itu lebih besar daripada dropshipper, karena reseller harus menyetok barang terlebih dahulu, dan tentu saja barang tersebut belum tentu laku, sementara dropshipper hanya melakukan pemasaran, sehingga mereka tidak perlu melakukan yang namanya penyetokan barang. Kemudian adalah fokus ke pekerjaan, di mana di sini adalah reseller itu masih melakukan hal seperti penyetokan barang, packing, dan pengiriman barang, sementara seperti saya bilang dropshipper hanya melakukan pemasaran.
target penjualan. Target penjualan dari hoodie saya adalah remaja atau orang dewasa, dan tentunya orang yang menyukai hoodie. Kemudian kompetitor. Kompetitor di sini adalah dimana yaitu penyetok barang, kemudian dropshipper barang sejenis, dan iklan lainnya. Maksudnya iklan lainnya di sini adalah kita mempromosikan barang kita itu melewati sosial media, dan tentunya ada banyak feed di sosial media dan iklan lainnya, sehingga iklan dari kita atau pemasaran kita tertimbun. Kemudian cara melakukan usaha hoodie ini, dropshipper hoodie ini, pertama adalah melakukan analisa harga, kemudian mencari penyetok barang, dan melakukan pemasaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis dropshipper seperti hoodie memiliki resiko yang kecil, namun tentu saja high risk high return dan low risk low return dalam kehidupan itu tetap berlaku. Bisnis seperti ini cocok dilakukan untuk mengisi waktu luang. Namun apabila dikembangkan, tentu saja bisnis ini bisa cukup menjanjikan. Hal tersebut tergantung dari kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata atau informasi yang kurang berkenaan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.